penyimpanan data sementara ya, dari aplikasi yang Anda buat. Variabel ya, variabel itu tempat untuk menyimpan data sementara, tetapi Anda harus sesuaikan dengan tipenya ya, tipe datanya. Dalam artian begini, kalau Anda membangun sebuah aplikasi, pastikan Anda akan mengobservasi dulu ya, sistem hard copy-nya itu seperti apa, manualnya itu seperti apa begitu ya. Misalkan Anda disuruh untuk membuat sistem aplikasi untuk sekolah misalkan ya, input biodata misalkan ya. Nah, Anda kan pasti akan diberikan form-form ya, form-form yang biasanya diisi secara tulis itu ya oleh usernya, penggunanya ya. Atau kalau form biodata berarti siswanya kan gitu ya. Biasanya nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir gitu ya. Terus apalagi alamat dan seterusnya ya. Nah, itu Anda mapping, Anda petakan ya, variabel-variabelnya dan tipe datanya. Misalkan nama, nama itu pasti isinya cuma ya huruf ya, huruf-huruf ya. Berarti tipenya string kan gitu ya, string. Terus alamat ya, alamat itu juga ada jalan apa, nomor berapa, oh berarti ini juga gabungan antara huruf dan angka. Oh berarti ini juga string juga kan gitu ya. Jadi Anda harus bisa tentukan tipe-tipenya. Terus kemudian telepon ya. Telepon kalau orangnya lokal semua berarti kan nggak perlu tambahi plus 62, plus 6 berapa gitu ya, atau plus berapa ya, sesuai kode negara nggak perlu. Kalau angka semua 08 berapa misalkan gitu ya. Maka oh berarti yang bisa masuk ke sini angka kan gitu ya. Nah, itu perlu Anda buat variabel-variabelnya sehingga nanti bisa menyimpan data itu secara tepat gitu ya. Nah, sesuai begitu. Nah, ini penting, jadi logika-logika ini perlu Anda kuasai dengan baik ya. Sehingga Anda bisa menentukan kalau form isian seperti ini berarti tipe datanya oh yang ini string, yang ini cuma angka berarti integer yang gitu ya, atau byte. Nah, nanti kita bahas ya, atau yang lain ya. Oh kalau ini bisa nol pecahan berarti yang single atau double dan ya. Oke. Jadi ini penting untuk Anda kuasai ya. Nah, ini ada modul yang sudah bisa di-download ya, yang modul data apa? Tipe data sudah ya. Yang ini ya, yang ini sudah bisa di-download belum? Tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Nah, operator juga untuk melakukan operasi matematik ya, dari dua operan atau lebih gitu ya, ataupun untuk perbandingan ya, perbandingan. Nah, tujuan dari materi ini nanti kalau Anda pelajari ya, nanti Anda bisa memahami dan mengenal tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Kemudian di samping itu, Anda juga bisa membuat aplikasi sebenarnya menggunakan tipe data, variabel, konstanta, dan operator. Nah, ini tipe data yang apa namanya terdapat di VB.NET ya. Kalau ini 2010 harusnya tetap masih sama ya, tidak banyak perubahan. Yang pertama itu desimal itu yang koma-koma itu, dia ukurannya 12 byte. Ukuran 12 byte itu maksudnya gini mas, 1 byte itu kan 8 bit ya. 1 byte itu 8 bit. Berarti 12 byte itu 96 ya, 96 bit. Nah, 96 bit. Kalau desimalnya itu bisa sampai komanya sampai 28 ya. Nah, sampai 28 koma, di belakang komanya sampai 28 itu bisa. Ini sangat teliti sekali nih desimal ya. Yang desimalnya maksudnya sampai bilangnya 0, komanya sampai 28. Ini contohnya ini. Ini ya. Ini yang
12 byte ini ya, 12 byte itu 96 bit. 96 bit itu range-nya itu 2 pangkat 96 berarti ya. Panjang rupanya. Ini range-nya itu value-nya dari bisa plus atau minus 79 ya. 228 ya, 162 dan seterusnya sampai ini. Ini kalau yang bilangan biasa ya. Tapi kalau yang desimal ya, 28 decimal places, dia itu dari min 7 ya, min 7,9 sekian ini sampai 28 ini komanya ini ya. Dan the smallest-nya yang kecil itu plus atau minus 0,00 sampai 28 ini 1 ya. Nah, kalau yang koma sampai ini. Ini kalau yang integer, tapi kalau yang apa namanya yang koma, yang desimal, pecahan, ya komanya bisa sampai 28 digit. Ya. Ini sangat apa namanya, sangat teliti, sangat panjang. Kemudian kalau byte itu 1 byte saja. 1 byte itu kan berarti 8 bit ya. 1 byte itu 8 bit. Jadi 2 pangkat 8 itu maksimalnya 255 ya. 0 sampai 255. Jadi kalau ada bilangan bulat dari 0 sampai 255 range-nya Anda pakainya byte saja ya. Irit penggunaan memori ya. Misalkan umur ya, umur itu kan maksimal berapa Mas? Kan 100 saja sudah langka ya Mas. Ya kan? Nah, Anda pakai byte saja ya, pakai byte saja umur. Tidak usah pakai integer terlalu panjang. Nah, nanti berapa integer bisa kita ini. Misalkan range-nya cuma sampai 50 aja misalkan ya. Nah, nanti Anda pakai byte saja. Nah, jadi nggak memakan memori yang banyak. Nah, penggunaan tipe data ini nanti juga berkorelasi dengan penggunaan memori ya. Nah, semakin range-nya ukuran ini ya, ukurannya semakin besar byte-nya, maka dia penggunaan memorinya semakin besar. Ya. Nah, kalau yang double itu pecahan ya, pecahan juga itu dia dari bilangan negatif 1, sekian gitu ya. Nah, sampai 2E plus 308. Ini panjang banget ini ya. Sampai 308 ini. Teliti banget. Ini untuk anu Mas, apa kita nggak banyak pakai, tapi orang-orang di saintis ya, di sains itu nggak tahu ya gimana ya, kimia atau gimana ya, atau di teknologi antariksa mungkin ya, komanya bisa sampai besar itu mungkin ya, untuk bidang-bidang tertentu ya, bidang tertentu dia komanya besar. Nah ini pakainya itu ya, kalau kita kan nggak pakai itu ya, kita biasanya untuk ngolah data keuangan ya paling ya komanya kan nggak banyak ya, nggak ada koma malahan mungkin ya, sampai triliunan gitu ya. Nah kemudian koma mungkin ini ya, koma untuk currency ya, untuk apa namanya, untuk konversi mata uang mungkin ada koma-komanya kali ya. Nah kemudian untuk long, nah ini range-nya ya, bisa dilihat long 8 byte itu berarti 8 kali 8 bit, berarti 64, range-nya 64, 2 pangkat 64 ya. Nah, ini panjang 2 pangkat 64. Yang terkecil sampai terbesar gitu ya, nanti range-nya itu. Kemudian kalau long itu 4 byte ya. Long itu bulat ya Mas, long itu bulat. Kalau double itu pecahan ya, double pecahan. Kalau long itu bulat, dari min 9 berapa ini? Min 9 ini 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berarti miliar ya? Apa? Bukan ya? Ini juta, miliar, di atas miliar, triliun, di atas triliun apa? Di atas triliun lagi ya, 2 kali di atas triliun. Jadi juta triliun ini Mas ya. Ini
panjang ya, long. Dari minus 9 juta triliun sampai plus ya 9 juta triliun ya. Oke, untuk single itu 4 byte, bilangan negatifnya untuk single itu pecahan ya. Min 3 koma ya, min 3 koma ini enggak konsisten ini ya. Ini harusnya kalau ini titik ya, ini enggak pecahan ya. Ini kalau pecahan jadi koma harusnya ya. 3 koma sekian gitu ya. Nanti gitu ya. Melihatnya ya, ini 1 koma sekian ya. Nah, ini kalau ini 9, ini bulat ya. Jadi minus 3,40283 E-nya pangkat berapa nih? Sampai min 1,40129. Ini ada pangkatnya nih Mas. Single ya. Single ini kita cari di sini single. Nah, ini ya single. Oke, single itu 4 byte ini ya. pangkat min 45 harusnya ya. Oh, ini 38 ya, min 3,40283 pangkat 38 ya. Sampai min 1 ini untuk negatif ya, sampai pangkat min 45 ya. Kemudian yang kedua itu 1, jadi pecahan ini pangkat min 45 sampai 3,40 plus 38 ya, untuk positif value. Jadi ini untuk pecahan ya. Oke, Anda bisa lihat di sini aja untuk dokumen terbaru ya. Nah, oke, ini kalau ada yang salah nanti lihat di situ rujukannya. Nah, yang populer itu integer ya, integer itu bilangan bulat ini ya. Bilangan bulat minus 2 berapa ini? 2 miliar ya, 2 miliar 147 sekian sampai ini kok minus lagi, ini keliru nih, integer harusnya positif Mas. Integer ini ya, integer. Nah, positif Mas harusnya ya, minus 2 miliar sekian gitu ya, ya kan, sampai kalau ini kan simbol Amerika kan kalau ribuan koma ya Mas Mbak ya, sampai 2 miliar sekian. Nah, integer kalau di Visual Basic itu sampai 2 miliar ya. Nah, jadi kalau Anda cuma menyediakan variabel untuk isian umur, nanti disimpannya kok integer, itu terlalu banyak ya. Kan umur kan nggak sampai 2 miliar ya. Logikanya gitu ya. Nah, jadi pakailah yang mendekati cukup ya, jangkauannya cukup lah gitu ya, jangan kelebihan banyak. Oke. Nah, ini yang penting ini integer, kemudian kalau long itu lebih panjang lagi ya. Long ini ya, minus 9 berapa nih, panjang lagi nih ya, 2, 3, ini 4, ini sudah triliun Mas ya, triliun, juta triliun tadi ya, sampai positif 9 juta triliun sekian, ini negatif. Nah, long. Kemudian yang ini short, coba short ini juga Anda short. Nah, ini short itu dari minus 32.000 sekian 768 sampai 32.767 bilangan bulat ya. Jadi kalau Anda itu datanya maksimal 25.000 misalkan ya, pakailah short ya. Short, nggak usah integer. Kalau bulat ya sampai 25.000, 30.000 ya, makanya short. Nah, kalau integer terlalu besar ya, terlalu besar bilangan bulat ya. Tapi biasanya orang latah ya, oh bulat integer gitu aja ya. Nah, tapi kalau mau mempresisikan ya jangkauannya berapa dulu bulatnya gitu ya. Oh, maksimal 100 ya, pakai byte saja gitu ya. Jangkauannya berapa maksimal? Oh, 30.000 ya, pakai short gitu ya. Jangkauannya berapa sampai juta-jutaan? Oh ya udah, pakainya integer kan gitu ya.
Gitu ya Mas, cara menentukan pemilihan dari apa namanya variabel-variabel. Nah, Anda nanti meruginya ke sini aja. Ini kita kasih linknya ya, karena yang tadi mungkin ada salah pengetikan atau mungkin belum update ya dengan yang terbaru. Oke, ini mana nih linknya? Chatnya mana nih? Chat. Oh, more ya. Oke, ini linknya ya. Oke. Oke, itu dulu untuk tipe data ya. Tipe data. Sekarang kita masuk ke string ya. Kalau string sudah biasa ya. String kan untuk apa namanya, karakter untuk satu karakter dan terusnya ya. String untuk gabungan alphanumerik. Objek untuk tipe objek. Ini nanti kita bahas di basis data biasanya, atau Anda bisa buat objek sendiri nanti ya. Oke. Kemudian objek itu bisa berupa ini Mas, apa namanya, kelas yang tersedia, misalkan kelas numeric box ya, pattern, dan sebagainya kita bisa buat secara coding ya. Kemudian konversi data. Biasanya kan kalau angka-angka itu mau Anda masukkan ke message box yang paling mudah kan. Kalau dari angka Anda harus ubah, karena message box itu dia menerima data string gitu ya. Nah, Anda ubah dengan CSTR. CSTR dalam kurung, nanti variabelnya apa, angka ya. Nanti dia akan berubah ke string ya. Jangan kalau dari short Anda ubah ke integer ya, cin ya, cin dalam kurung variabel shortnya apa, terus gitu, pakai c ya, c ya, konversi, convert c bool berarti diubah ke boolean, nilainya true sama false, c long, c car ya, c short dan sebagainya. Nah, ini untuk mengubah. Nah, sekarang kalau variabel ya, variabel itu tempat untuk menyimpan data dalam memori komputer ya. Dia mengandung nilai ya, atau data, tapi sementara saja dalam satu pemrograman. Kalau pemrogramannya sudah berhenti ya variabelnya hilang gitu ya. Kemudian aplikasinya berhenti ya udah hilang ya. Anda bisa deklarasikan secara eksplisit, secara langsung ya, pakai dim, name as integer, nama as string, misalkan begitu ya. Berarti angka tok yang Anda masukkan, misalkan titiknya nggak perlu kalau name Anda ya. Nama as string berarti dia alphanumerik. Kemudian kalau deklarasi implisit ini sudah jarang dipakai kayaknya nih. Kalau Anda nggak mau as integer ya berarti langsung dikasih persen. Ya. Kalau string berarti dikasih dolar gini ya. Kalau long kasih dan. Tapi ini nggak pernah jarang dipakai ini Mas. Masih bisa nggak? Nanti kita coba. Misalkan ini dim nim persen, oh berarti dia integer ya. Dim nim string, oh atau dolar ya, oh berarti dia string. Nah, ruang lingkup variabel itu Anda bisa dalam bentuk variabel lokal dan variabel global. Nah, lokal itu dia hanya berlaku di skop tertentu saja ya. Kemudian kalau variabel global itu dia bisa berlaku di semua objek ya, atau di semua bagian dari form itu. Nah, contohnya ini misalkan ada konstanta ya, nama bidang S string segi panjang, nah, public const panjang S integer 8 ya. Nah, kalau yang private ya, kalau yang public ini global ya, bisa global di mana saja. Kalau yang private jadi dia hanya berlaku di situ saja ya, di tempat dia deklarasikan ya, atau di form tersebut. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya kita bisa membuat sendiri ya konstanta disebut dengan enumerasi. Enumerasi itu
sifatnya dia global ya. Kemudian Anda bisa bikin konstanta sendiri ya, yang nanti bisa diakses seperti modul kelas dan dapat diakses oleh proyek lain ya. Jadi kayak Anda bikin struktur data sendiri ya. Misalkan ini ada variabel private ya seperti ini ya. Panjang sekian, lebar sekian ya, luas sekian dan seterusnya. Anda bikin public enum ya. Nah, enumerasi hitung ya. Hitung Anda bikin dua variabel nih, luas sama dengan luas. Nah, sama dengan luas ini ya. Nah, keliling sama dengan keliling sama dengan ini. Nah, ini keliling ini. Nah, jadi kemudian Anda bisa buat codingnya ya, A sama dengan ini enamnya, variabel enamnya dipanggil hitung dot luas. Ini menggunakan variabel enam luas ini ya. Kemudian B hitung dot keliling menggunakan variabel enam keliling. Nah, ini. Jadi Anda bisa membuat apa namanya variabel atur variabel sendiri ya, kayak. Nah, selanjutnya ini ada operator aritmatika. Ini Anda pelajari di semua pemrograman ya, banyak ya, sama ya, nggak ada yang istimewa. Plus minus kalinya pakai asteris itu bintang ya. Kemudian pembagian pakai itu mod. Kalau mod tuh sisa dibagi sisanya ya, pembagian yang diambil sisanya. Kalau perpangkatan pakainya ini ya. Ini caret namanya ya. Kalau perbandingan ya, perbandingan ya, biasanya ini dipakai di if ya. If A sama dengan berapa ya, atau tidak sama dengan berapa, nah itu makanya ini ya. Kalau ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0 misalkan ini. Kalau ini kurang dari, kalau ini lebih dari, kalau ini lebih bisa sama dengan nilai ini sama ya, kiri yang sama. Kemudian is keterangan berarti ada sama dengan, oh sama dengan kurang. Nah, nanti tambah ya sama dengan. Oke, terus operator perbandingan, operator logika. Kalau logika, jadi Anda pakainya and or not ya, XOR ya, eksklusif or, eksklusif atau or ya. Nah, ini or masih atau nih, atau nih. Misalkan kalau or itu berarti dia salah satu aja. Misalkan if umur sama dengan atau lebih besar sama 17 ya, or ya, status menikah, berarti dia hanya salah satu terpenuhi, dia hasilnya true ya, misalkan begitu ya. Nah, kalau n dua-dua harus terpenuhi, harus true ya. Kalau not berarti ya, kalau tidak sama dia malah true ya. Oke, kalau XOR itu A inverse A not ya, B plus A B not gitu ya. Nah, kalau kita baca dulu apa ya, Anda sudah nggak dapat rangkaian logika ya, XOR sudah pernah dapat belum rangkaian logika? Ini biasanya dipakai di ini mas, XOR itu dipakai di enkripsi biasanya ya. Nah, nanti pakainya enkripsi biasanya. Oke, kemudian ada operator penugasan. Oh ini penugasan itu pakai sama dengan penugasan. Misalkan A sama dengan 10, A berarti A diisi dengan 10 gitu ya. Variabel A diisi dengan 10. Kemudian ada penggabungan. Nah ini concatenation ya, penggabungan itu Anda bisa pakai plus sama dan ya. Misalkan kalau Anda menggabungkan dua string, Anda bisa pakai plus ya. Nah, contohnya ini. Contohnya oke. Ya, misalkan Anda yang kemarin music box ya, string 1 tambah string 2 tambah string 3 kemarin ya. Nah, ingat ya music box-nya. Nah, dia bisa menampilkan banyak pesan dipotong-potongan gitu ya. Saya bisa pakai dan atau bisa pakai plus.
Masih ingat nggak kemarin? Oke, nah kita lanjut dulu bahwa nah ini ada contoh soal buatlah project baru ini ya, tampilan seperti ini. Ini untuk variabel lokal ya. Variabel lokal ini kodenya diletakkan di button exit 1. Ini namanya name-nya yang ada pakai name-nya ya. Nah, Anda klik 2 kali kemudian diketikkan ini. Sama Anda bikin deklarasi ini namanya deklarasi variabel ya. Deklarasi variabel dim tutup artinya membuat variabel dengan nama tutup string bertipe string gitu ya. Nah, dia hanya berlaku di button exit ini Mas ya. Nah, berlaku di button exit. Kemudian tutup ini kita isi ya, penugasan ini assignment ya sama dengan message box dot show gitu ya. Nah, nanti diisi dengan ini. Anda yakin untuk form ini, karena kalau diklik kan nanti akan menutup. Tapi nampilkan ini dulu. Terus ini lokal variable ini adalah captionnya di message box itu ya. Ya, oke. Nah, kemudian tipenya message button yes no ya, yes no. Kemudian message icon that question. Nah, ini bentuknya question ya. Kemudian ini if ini kita ambil anunya. Nanti user kan ngeklik apa ini ya. Nah, ngeklik apa dari message box itu. Kalau dia klik yes, maka if tutup sama dengan message box result dot yes, then end berarti selesai ya. Nah, kalau dia no berarti nggak selesai. Tapi tutup ini hanya berlaku di objek button itu aja, button exit aja. Nah, dia tidak bisa diakses di luar button exit. Itu Mas maksudnya. Variabel lokal maksudnya itu. Tutupnya ini ya. Ada yang masih belum jelas nggak ini? Jadi Anda buat aja button di sini kalau ditemukan ya. Button di sini. Nextnya exit ya. Terus namanya VPN exit. Kita klik 2 kali ini ya. 2 kali. Nah, tutup. Terus tutup. Sama dengan message box show ini ya. Nah, ini dalam kurung apa tadi
ya. Ini kalau kepanjangan, ingat kemarin kalau kepanjangan dikasih apa mas? Kasih underscore ya, nyambung ya. Ini spasi dulu. Nah, ini kepanjangan misalkan kasih underscore nyambung ya. Nah, ada sini. Terus, dan nanti kan ini kan tipenya message box buttons yes no. Berarti nanti ada bayangkan ya, message box-nya ada tombol yes sama no. Nah, nanti nunggu usernya itu dia ngeklik apa, yes atau no. Nah, nanti kita trap, kita cek di sini nih ya. If nanti kan dia klik yes, nanti dia masuk ke tutup kan gitu ya. Nah, if tutup sama dengan ini ya. Nah, tutup sama dengan ini message box. If tutup sama dengan message box. Nah, message result ya tadi ya. Message MSG box result ya. Yes. Ya. Logikanya gitu ya. Jadi nanti kalau nanti hasilnya yes, maka then and gitu ya. Ini else-nya nggak usah apa ya. Ini aja. Jadi pahami nggak? Kalau dia ngeklik yes, oh berarti nanti tutupnya isinya ini kan gitu ya. Maka and selesai. Nah, paham ya? Ya, kita jalankan. Ya, ditunggu dulu. Nah ini kalau diklik, nah nanti message box-nya tampil. Nah ini ya, ini kan question seperti ini. Nanti ketuk ini, ya, kalau no berarti dia nggak jadi nutup karena nggak jadi n ya. Kalau yes nanti dia n nutup selesai. Ya. Nah ini ya, nah, ini selesai. Ya, oke. Ini untuk yang pertama logikanya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, nanti yang kedua variabel global ya. Anda letakkan tutupnya itu di bawah kelas ya, public class form 2. Kemudian button exit-nya itu Anda klik 2 kali, Anda buat seperti ini, kemudian jalankan aplikasi sama ya. Nah, ini cuma pindah di sini mas. Jadi tadi kan tutupnya kan di dalam button exit ini mas ya. Kalau Pak Mat digambarkan pakai apa ini? Jelas ya coba ya. Yang pertama itu supaya Anda mappingnya terbayang ya. Jadi ini kan Anda punya form ini punya form ya. Ini form. Ini form Anda ya. Terus ini ada di form itu Anda ada button exit-nya ya. Ini button gitu ya. Kalau yang pertama tadi tutupnya kan ada di sini nih. Ini variabel tutupnya kan di sini. Variabel tutup kan di sini ya. Nah, dia hanya berlaku di sini aja. Nah, terus yang kedua nanti variabel tutupnya ada di sini. Nah, variabel tutupnya ada di sini. Nah, kalau di sini
dia tidak bisa berlaku di sini. Ya, kalau ini ada tombol lain dia nggak bisa pakai, gitu Mas, Mbak. Ya. Tapi kalau dia variabelnya di sini, deklarasinya, maka tombol ini bisa pakai, tombol yang lain bisa pakai. Gitu ya. Jadi pahami nggak? Paham, paham. Nah, skop variabelnya gitu. Nah, sekarang ini kita pindah di bawah form. Nah, kita pindah ya, Ctrl X. Nah, ini kita pindah di bawah sini. Nah, berarti dia di atas semua objek yang ada di dalam form itu. Nah, ini langsung bisa kita pakai tanpa melakukan deklarasi lagi, ya. Nah, kita jalankan. Nah, yes, selesai ya. Nah, sama aksinya, tapi yang beda adalah scope atau jangkauan dari variabel. Kalau di sini variabelnya lebih luas ya, lebih menyelimuti banyak, bisa dipakai ya, makanya bisa dipakai di banyak objek di bawahnya. Kalau Anda deklarasikan di dalam button sini, tombol ini, dia hanya berlaku di situ saja. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini contoh operator, Anda coba aja. Masukkan nilai, operatornya plus apa minus sama apa gitu ya. Pemboboknya nanti Anda isi dengan plus minus kali bagi. Oh, ini di pemboboknya di apa, diisi lewat form ya. Klik ganda formnya itu diklik ya. Nah, ini kalau Anda bikin formnya satu project aja ya, misalkan ini ya. Misalkan Anda sudah buat ini, sekarang Anda buat ini ya. Buat yang kedua ini. Kan ini beda form ya, beda form operator. Anda cukup ini ya. Anda kan tadi sudah buat ini ya. Nah, Anda untuk menambah form ini cukup project add Windows form ya. Add Windows form. Nanti formnya akan jadi 2 ya. Nggak usah buat project baru ya. Form 2 ya. Harusnya form 3. Anda buat form lagi gitu aja. Ya ini. Ini ada form 1, ada form 2 gitu ya. Tapi kalau dijalankan dia defaultnya ke form 1 Mas. Ya. Nah, misalkan kalau Anda sudah buat form yang kedua, Anda isi tabel ya, misalkan ya. Tabel, text box dan lain-lain ya. Nah, ini misalkan ya, dan seterusnya sudah selesai. Anda mau jalankan yang form 2 ini, jangan lupa defaultnya masih form 1. Cara mengubahnya, klik project, kemudian ke propertiesnya ini. Nah, ke sini Anda ganti yang startup formnya, sebelumnya form 1 pindah ke form 2. Nanti kalau dijalankan, nanti yang tampil adalah form 2. Nah, seperti ini Mas. Ya. Paham ya? Gimana? Paham, Pak. Ya, oke ya. Jadi Anda tidak perlu bikin project baru lagi, nanti kebanyakan project nanti ya. Sama ini sudah pakai ini ya, atau masih buat project baru? Masih buat project baru, Pak. Oh, gitu ya. Belum tahu lupa kemarin, Pak. Belum masih tahu ya. Nah, gini aja Mas. Jadi formnya tambah ke bawah gitu aja. Ya, siap, Pak. Ya. Nah, nanti kalau mau jalankan form berapa tinggal main di startup nih ya. Ini nanti formnya banyak, nanti kalau punya 10 form ya ini 10. Nah, gitu. Ya, nah, lupa kemarin Pak Ahmad dikasih tahu ya. Oke. Gitu Mas. Nanti dicoba aja yang ini ya. Coba nanti ini tambah-tambahan ini ya. Ini untuk mencoba operator matematik. Operatornya itu ada apa aja ini? Dan combo box-nya kita isi, combo box itu yang drop down itu ya. Pakai coding ini ya. Pakai coding CMP operator
dot item, ini namanya nanti OCMP operator ini ya, pemboboknya. Dot item dot add gitu aja, nambahinnya item add ya, plus minus kali bagi kalinya pakai ini kok bisa ya. Oh ini ya, kalau case nanti dijebak pakai case ya, nanti klik ganda pada tombol proses, jadi nanti coding untuk actionnya, untuk prosesnya Anda klik di sini, klik 2 kali, nanti diisi coding ini. Nah, coding ini pakainya select case ya, select case. Select case cmp operator.x. Nanti kalau dia milih plus, maka dia menjalankan ini. Nah, jadi file text box 1 ditambah file text box 2 nanti ketemu dimasukkan ke text box 3 atau hasilnya ya. Kalau minus ini, kalau X itu nanti ini jadi asterisnya kalinya. Kalau ini sama, kalau sisa berarti pakai mod, pangkat berarti pakai ini caret ya, lambang caret ini. Kalau tidak sama dengan berarti dia membandingkan saja. Ya, hasil dari ini true atau false kayaknya ini ya. Kalau kurang dari true atau false ini ya, sama. Oke, case ini juga sama, true false. Like ya, like nanti coba aja ini like berarti pakai misalkan bisa makan dulu atau dibuat beda sedikit seperti apa hasilnya ya. Ini juga false, not and juga true false. Kuliah. Dan seterusnya. Oke. Pertanyaan yang ini? Kalau plus P ini apa nih? Or txt has ini XOR-nya ya, txt dot text sama dengan txt nilai 1 text sama dengan polines apa nih mas, XOR oke ini ya, enggak sama dengan polines. Berarti ini dikasih polines sama polines ini ya, di XOR nanti seperti apa hasilnya ini, dikasih nilai konstanta ini. Kalau plus P itu txt hasil dot text sama txt nilai 1 teks plus belum ada istimewanya ya. Plus P itu apa sih? Oh, plus P berarti pointer kayaknya. Lambangnya sama ya mas. Operator kalau nggak ada udah dilewati aja kalau plus P nya kan nanti ya. Oke, kok sama operatornya ya. Oke, kita lanjut. Penugasan selanjutnya itu Anda coba ini. Oh sudah ya, itu aja ternyata. Oh ini apa ini, ada ini latihan soal ya. Latihan soal ini dicoba. Ini buatlah program untuk menunjukkan penggunaan variabel dalam data dan tampilan berikut. Ini tampilan berikut. Coba 1, coba 2, coba 3, coba 4.
pengaturan propertiesnya ini. Penggunaan variabel dan penggunaan ulangnya di siapa nih? Ini nggak jelas nih. Dilewati aja mas, ini nggak jelas ini soalnya ini. Oke, ini dilewati aja. Buat user interface aja. Nah, ini yang kalkulator aja nih. Ya, buat yang kalkulator aja ya. Oh, ini Anda bikin seperti ini, terus nanti Anda isikan codingnya. Isi codingnya, intinya Anda bayangkan sendiri codingnya nanti. Ini yang pertama, yang kedua ya. Nanti kalau plus berarti ini tambahnya di sini gitu ya. Minus tambahnya di sini. Nah, oke. Hapus berarti menghapus ini sama ini sama ini. Ya. Oke. Terus kalau ini konversi suhu. Celsius nanti jadi berapa remote, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin ya. Ini kalau nggak ada tombol, Anda nanti eventnya ya, berarti ada di Anda ketikkan langsung Anda konversi bisa mas. Jadi misalkan text box yang text change ini ya, Anda pakai text box ini. Bagaimana pengisian di sini langsung bisa menjalankan kode. Anda klik 2 kali. Nah ini texting. Jadi kalau ada perubahan itu dia akan misalkan ditampilkan ya. Misalkan ini kita buat label di sini. Jadi tidak harus pakai tombol ya. Tidak harus pakai tombol. Misalkan ini berubah, ini diisi berapa, ini tampil. Misalkan itu ya. Texting seperti label 1 teks. Misalkan juga sama ya. Jadi nanti kalau ada perubahan di situ nanti langsung diolah, langsung dikerjakan. Oke, ini aplikasinya kontak ya. Nah, satu, ini satu ya, langsung dieksekusi nih. Nah, ini tidak harus apa namanya, Anda pakai tombol diisi dulu baru tombol, kemudian jalan rumusnya dijalankan, langsung di sini aja juga bisa ya. Jadi dipahami nggak logikanya? Bisa. Ya, nah, jadi nanti walaupun nggak ada tombol, Anda pakainya di namanya event ya mas, event. Eventnya di mana? Di text change. Jika ada perubahan. Nah, terus saya kasih tambahan lagi. Nah, misalkan kalau ini ya, kalau ini kan Anda mengisikan apa namanya, angka ya di sini ya. Ini kan nggak boleh ada huruf ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda ngetik huruf nggak bisa di sini, ya, supaya nggak ada kesalahan. Nanti kalau ada isi A, nanti ini nggak bisa ngitung kan, ya kan? Nggak bisa ngitung. Makanya yang harus terisikan di situ itu harus apa namanya, angka, ya, harus angka. Nah, kalau mau menampilkan angka itu ada codingnya ya. Nah, codingnya bisa saja di sini. VB.NET misalkan angka itu number ya.
number only ya. Nah, jadi dia nggak boleh only nggak boleh mengetikkan huruf kan tadinya ya. Nah, oh ini nah. Pakainya ini mas kode ASCII nih, pakai keypress ya. Cekbox 1 keypress, maka ini kita pakainya kode ASCII. Kalau E ini ya, E itu kan yang akan elemen, maksudnya itu yang tombol yang diketik itu keycard ya, karakternya itu tidak sama 8, dan 8 itu Anda lihat di kode ASCII-nya ya, kode ASCII. Itu ini ya mas, kode ASCII. ASCII tambahan keterangan ya. Jadi kode ASCII itu pemetaan ya karakter-karakter yang Anda ketik di keyboard itu dalam bentuk angka-angka ASCII ya. Ini kelihatan nggak nih? Ini nggak anggap ya. Ini kode ASCII yang nah ini ya, ini kelihatan nggak nih? Ini Oke, 8 itu backspace ya, backspace. Jadi yang boleh diketikkan di sini itu kan angka sama backspace ya mas. Yang di sini Mbak ya, yang di sini kan angka sama backspace. Nah selain itu nggak bisa, misalkan gitu ya. Maka codingnya ini, jika kalau itu backspace kan boleh ya. Berarti jika tidak sama dengan backspace maka akan di trap ini. Nah, nggak bisa ya. Tapi kalau backspace boleh, maksudnya gitu ya. Jika tidak sama dengan backspace maka ini di trap lagi. Nah, di trapnya apa ini? Di trapnya kurang dari 48 atau lebih dari 57. Kita lihat 58 sama 47 itu apa kan gitu ya. Nah, ternyata ini untuk angka, number. Ya, kalau kurang dari situ berarti nggak boleh, lebih dari 57 dia nggak boleh. Nah, ini tadi mana? Nah, ini ya, angka itu ini ya, 48 itu 0 sampai 57 itu 9. Berarti kalau kurang dari 48 nggak boleh. Lebih dari 57 itu nggak boleh. Itu mas, paham nggak? Nah, nggak boleh itu dengan cara ini handle-nya true, berarti mejen gitu istilahnya ya. Kalau ditekan nggak bisa. Ini kita contoh ya, contoh. Nah, dari coding ini kita letakkan di keypress ya, di keypress. Nah, ini di keypress. Eventnya di keypress. Nah, ini di key 2 kali. Jadi kan text change ya. Nah, ini kita ubah, kita cari di sini yang keypress. Nah, di sini nih eventnya nih, kita bisa sesuaikan, kita atur nah keypress yang ini. Nah, ini ya, jadi kita masukkan ke sini. Ya, ya, kita masukkan ke sini. Ini masih ada yang change, masih ada ini. Nah, ini kalau diterapkan maka dia hanya bisa menekan backspace sama angka. Backspace kan untuk menghapus ya, Mas, Mbak. Bisa diikuti nggak logikanya? Nah, sekarang kita nggak Pak? Gimana? Tab itu loh, kalau biasanya kan kalau orang ngetik ngisi suatu kolom textbox kan biar cepat di tab gitu, kayak misalnya kalau ngisi email habis itu password di tab gitu. Nah kalau ini bisa di tab juga nggak Pak?
Nggak masalah, tab itu kan hanya untuk fokus ya, hanya untuk Oh iya, fokus ya, fokus. memindahkan dari fokus sel, fokus objek ini ke objek yang sebelumnya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke situ, yang bisa diketikkan hanya backspace sama angka, itu mas logikanya. Nah, ini kita coba ya. Nah, sekarang Pak Mardi di sini tekan angka 1, bisa ya, 2 bisa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 bisa ya. Backspace bisa, ini yang bisa dilihat. Sekarang tekan A, nah, kan nggak keluar ya. B nggak keluar, C nggak keluar, gitu ya. Nah ini supaya apa? Supaya nanti kalau Anda langsung kerjakan ya, rumusnya di sini untuk perhitungan Fahrenheit, Reaumur dan seterusnya ya, maka kalau Anda tekan A nanti kan jadi error ya rumusnya ya kan. A kan nggak bisa diproses hitung-hitungan ya kan. Iya Pak. B nggak bisa kan gitu ya. Nah ya kita asumsikan kita konversinya bulat-bulat dulu aja ya, bulat-bulat. Nah, kalau koma berarti Anda harus mengizinkan karakter koma kan gitu ya, titik ya. Kalau di sini kan dot ya, karakter dot. Saya cari dulu karakter dotnya apa kan gitu ya. Nah karakter dot. Nah, kalau Anda mau pakai koma berarti Anda kembangkan lagi. Karakter dot itu di sini adalah nomor berapa mas? Ini dicari mas ya, pada aslinya. Ini kayaknya mungkin kecil banget Pak, mati nggak kelihatan ini. Nomor berapa nih dot? Nah, itu Mas. Intinya kalau Anda mau menambahkan karakter dot, berarti di sini ditambahi if ASCII.key car kurang dari 98 or gitu ya, tambahin or ya. Nah, tidak sama dengan berapa yang dot itu. Yang dot itu adalah kalau mau yang koma-koma ya. Ini. Ya tergantung kalau Anda pakai ini ya, pakai koma atau pakai sistemnya Amerika atau sistem Indonesia ya. Ini koma berarti 44 ya. Kalau dot ini 46 ya. Nah, ini tambahkan Anda or di sini 46 misalkan ya, tidak or as ya, as ini untuk ASI ya, mengubah tombol yang diketik itu a.keycar ini, tombol yang diketik itu menjadi kode ASI nanti dibandingkan dengan angka. Nah, ini maksudnya yang kedua ini adalah dia menekan keyboard tombol itu dibandingkan kalau dia kurang dari 48, kurang dari 0 atau lebih dari 9 ya, maka dia akan tidak ditampilkan ya, handnya adalah true, berarti dia berhenti ya. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa ya? Halo? Bisa Pak, bisa. Oke, jadi Anda tetap harus belajar kode aslinya ya. Oke. Nah, jadi ini walaupun nggak ada tombol, tapi Anda bisa langsung menghitung ini ya. Ketika Anda masukkan 1 langsung kehitung. Tapi kan belum selesai ya. Anda misalkan 100 misalkan. 1 kehitung, ngetik 0 kehitung lagi, 0 lagi kehitung langsung ya. Nah, langsung tampil di sini. Gitu. Jadi setiap kali ini kehitung. Ke proses gitu ya. Dicoba ya mas, coba dulu ya. Rumus Celsius, Reaumur, Fahrenheit yang masih ingat ya, Kelvin masih ingat ya. Terus yang terakhir ini konversi panjang ya. Ini nanti bilangan dari apa ke apa, ini boleh ini dari kilometer ke meter. Klik ini nanti tampil sini misalkan ya, hasilnya apa ya. Nanti oke, mungkin keluar hasilnya, ada tombolnya ya, oke, nanti hasilnya keluar ya. Kalau darinya ini
ini klik di sini ya, di sini. Ini pakai list box ini Mas ya, list box. Nanti bisa klik satu, ini muncul di sini. Ini dari klik muncul di sini. Klik di sini, klik di sini muncul di sini. Nah, ya coba dulu, coba dulu. Ini milih anunya di sini, milih menunya apa dari ke ini di sini ya. Ya. Ini nggak ada skenario-nya ini ya. Nah, oke, Anda bayangkan sendiri aja skenario-nya nanti. Nah, kalau oke berarti nanti keluar berapa? 1 kilometer berarti 1000 cm misalnya. 1000 meter, sorry, 1000 meter. Ini 1 dari kilometer ke meter, berarti ini jadi 1000 ya. Oke, 1000. Ini berarti menghapus semuanya. Nah, sudah. Ya, itu Mas Mbak ya, silakan Anda dikerjakan ini. Ada pertanyaan nggak? Untuk Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang nomor 4 itu kalau diklik bisa berbeda gimana caranya, Pak? Yang di list mana? yang di list box. Itu yang diklik apanya? Yang tadi kan di list box kan suruh diklik dari yang dari ke tuh berbeda, Pak. Saya kemarin udah nyoba tapi tetap sama. Ketika klik kilometer, nanti muncul di sini gitu ya? Iya. Terus problemnya apa? Maksudnya Klik tuh ini, cara ngebedainnya, Pak. Supaya bedain. nggak sama gitu. Kilometer ke meternya gimana? Ngebedain, maksudnya bedain Ya, yang petikan. Anda klik kilometer, tampil di sini sudah bisa? Belum, Pak, belum. Saya klik belum. kanannya kilometer juga gitu. Biar bedanya gimana? Gimana? Ulangi. Ya kan, Pak, saya kan ngekliknya di list box nih. Nah, list box diklik ya. Ngeklik kilometer, terus kan munculnya di dari kan. Dari, betul. Nah, terus saya klik belum kedua. pahamnya klik keduanya tuh supaya berbeda gimana gitu. Klik kedua harus tampil di sini ya. Ya, biar berbedanya gimana, Pak? Belum bisa ya. Nah, ya berarti Anda harus ngecek dulu Mas, ngecek dulu logikanya. Ini kan ketika sudah pertama ya, klik gitu ya. Ini kan gitu ya. Maka klik keduanya itu dicek dulu nih. Text box ini sudah keisi belum kan gitu ya. Kalau sudah keisi kan berarti dia ke sini. Logikanya gitu aja. Kalau ini belum terisi, dia kan ke sini. Dicek dulu. Text box ini kosong apa enggak kan gitu ya. Jika tidak kosong, udah keisi maka isinya ke sini kan gitu. Gitu aja Mas. Dicoba ya. Baik, Pak. Nah, dicoba dulu. Pasti ini berarti pertama ngeceknya ini aja, ini kosong apa enggak kan gitu ya. Patahannya ini dulu aja. Asal ini jangan diisi dulu, ini banyak kosongan dulu ya. Oke, gitu Mas. Ada lagi pertanyaan? Halo? Enggak ada? Ya, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, ya di-on-kan lagi kameranya untuk ya. Ya, mudah-mudahan menyimak penjelasan secara online ini enggak kesulitan ya, mudah-mudahan ya. Saya khawatirnya itu nggak bisa tuntas kalau ini apalagi pakai handphone ini Mbak Fiona ini pakai handphone ya.
pakai handphone mesti nggak akan kelihatan itu ya. Nah, mudah nggak Mbak Fiona? Hah? Bingung? Yang pakai handphone apalagi nih Iksan ini pakai handphone juga ya? Iya, Pak. Iya, pakai handphone memang susah ya. Sebentar. Atau nanti kalau Pak Mardi punya waktu, coba Pak Mardi apa namanya film ya. Kemarin Pak Mardi soalnya dapat tugas terus ke Jakarta gitu ya. Jadi coba Pak Mardi buatkan apa namanya video Rekaman. nah, rekamannya, capture-nya, biar nanti bisa disimak di situ ya. Nah, nanti mungkin tak upload ke mana, ke YouTube atau ke Google Drive nanti Iya, bisa Pak. dilihat di situ ya. Nah, karena nggak mungkin ini pakai HP juga ini Khairul ini pakai HP pokoknya yang kotaknya kecil-kecil itu pakai HP Hanung nih ya, pakai HP ya. Nah, itu tulisan apa nggak terlalu kecil-kecil kan nanti kan ya kan, nggak mungkin bisa nyimaknya bisa jelas, nggak mungkin. Tapi nggak apa-apa, Anda nanti kalau mengerjakan bisa saling ya, bisa saling apa istilahnya, tanya-tanya temennya ya, Iya, Pak. diskusi ya. Nah, Iya, Pak, diskusi, ya, saling bertanya-tanya, saling membantu. Anda sekarang itu eranya bukan individualistis ya, tapi kolaborasi. Jadi saling membantu apa namanya antar satu sama lain. Tapi Mas Mbak, Anda mengerjakan sendiri, tetapi kalau ada kesulitan tanya, ini kita gitu. Jangan langsung punya temennya sudah jadi, mana tak kopinya aja, jangan begitu ya. Ya Pak Madi nggak tahu, dan lain-lain nggak tahu, tapi kan yang rugi siapa? Karena Anda sendiri ya kan, Anda nggak mudeng kan gitu ya. Nah, ya oke, intinya itu. Terus yang belum apa enroll itu nanti lewat kelas ya infonya ya. Nah, kemarin Pak Madi masih di luar terus jadi nggak Iya, bisa iya Pak, siap. dengan Ya. komputer, Baik, nanti ada kelas. Nah ini juga pembelajaran bagi Anda ya. Anda harus responsif ya, cepat ya. Ketika suruh enroll ya, cepat langsung dikerjakan untuk enroll, langsung bisa ikuti perkuliahan, mengumpulkan tugas dan terusnya bisa ya. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Mat disampaikan ya. Kita kuliahnya sampai tanggal berapa ya? Minggu depan masih ya? Masih Pak, minggu Depan depan masih. terakhir. Sepertinya minggu depan terakhir, Pak. Terakhir Masih. sebelum Oh, masuk. dan terakhir. Berarti tanggal sampai 8 Mei. Oh iya, 13 Mei sudah ini ya. Iya. 7 ya, 7 Mei ya. 7, Pak. 7. Ya, oke, 7 Mei. Kayaknya Pak Mati nggak ada tugas dan meeting nggak ada, jadi bisa normal insya Allah bisa. Kemarin kan ada meeting juga pemilihan direktur nih ya, ini mau pemilihan direktur. Polines. Ya. Udah mau pemilihan direktur toh, Pak? Ya. Silakan saja ya, Pak Mardi kan nggak nyalon, berarti nggak mau ikut pilih ya. Calonnya berapa Pak? Calonnya berapa, Pak? Rata-rata Calonnya dari Polines atau enggak? dari Polines ada sudah penjaringan ya.